Selamat pagi. Siap, selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita melanjutkan kuliah untuk mata kuliah Pancasila, Pendidikan Pancasila. Jadi, telah sampai pada pertemuan ke-9, di mana temanya mengenai demokrasi. Di pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai pengertian daripada demokrasi itu. Kemudian hari ini masuk kepada norma dan unsur demokrasi. Jadi kita mengingatkan terlebih dahulu bahwa pada pertemuan sebelumnya kita eh, diperkenalkan dengan asal kata demokrasi itu yang berasal dari kata demos dan kratos ya. Jadi arti katanya adalah pemerintahan rakyat ya, pemerintahan rakyat, demos dan kratos. Kemudian kata-kata kunci yang harus diingat ketika orang menyebutkan kata demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, rakyat dianggap memegang kekuasaan tertinggi di dalam sistem politik ataupun sistem pemerintahan demokrasi. Jadi, melalui pemilu, kita memilih wakil-wakil kita untuk menyampaikan aspirasi kita maupun mengambil walaupun proses pengambilan keputusan, kebijakan maupun undang-undang yang dianggap mewakili aspirasi daripada masyarakat. Nah, di pertemuan 9 ini masuk ke norma dan unsur daripada demokrasi itu. Nah, salah satu unsur pertama yang dibahas yaitu pluralisme. Nah, pluralisme ini terdiri dari dua kata, plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Jadi, plural itu artinya keberagaman dan isme itu paham. Jadi, kalau sering mendengar istilah seperti komunisme, sosialisme, liberalisme, kata isme itu berarti paham ya. Jadi kalau dia disandingkan dengan kata-kata lain berarti itu paham. Nah, kalau untuk plural ini disandingkan dengan kata isme menjadi pluralisme berarti paham atas keberagaman. Jadi bagaimana seseorang memahami bahwa keberagaman itu adalah hal yang biasa saja, hal yang harusnya memang sudah eh, menjadi sesuatu yang umum di tengah-tengah masyarakat. Jadi keberagaman agama, keberagaman suku, budaya dan sebagainya itu dianggap sebagai hal yang biasa di dalam paham pluralisme. Jadi tidak ada yang menganggap bahwa agamanya lah, kelompoknya lah, sukunya lah yang unggul dari kelompok-kelompok lain. Jadi itu yang menjadi dasar pemikiran dari pluralisme ini. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan di dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Jadi, ya seperti itu berangkat dari pemahaman bahwa perbedaan itu adalah hal yang biasa. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati, walaupun kita terdiri atau berasal dari berbagai macam suku, berbagai macam agama ya. Terutama kita di Samarinda itu kan memang sudah terbiasa dengan pluralisme ini karena memang Kota Samarinda bahkan di kampus maritim itu sendiri terdiri dari beberapa suku, beberapa agama dan kita bisa hidup berdampingan tanpa harus saling menjatuhkan, tetap saling menghormati. Nah, seperti itulah praktek pluralisme ini. Jadi kita pahami bahwa keberagaman itu, perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang eh, bukan sesuatu yang luar biasa, tidak perlu terlalu diruncingkan, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan perbedaan itu. Nah, jadi cukup jelas ya makna dari kata pluralisme ini. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan, maka kita dianggap sudah memahami paham dari pluralisme ini sendiri. Cukup jelas ya. Siap. Kemudian, ya, pluralisme merupakan konsep yang penting dalam masyarakat yang multikultural. Jadi Indonesia dianggap sebagai masyarakat yang multikultural. Multi artinya banyak ya, kultural berarti kulturnya banyak, budayanya banyak, sukunya banyak, kemudian bahasanya bahkan banyak. Di mana individu-individu dengan latar belakang yang berbeda hidup bersama dalam harmoni. Jadi latar belakang kita berbeda, masyarakat kita multikultural, multi budaya, multi bahasa, multi agama, multi suku, akan tetapi
tetap bisa hidup bersama dalam keharmonisan. Jadi hampir diharapkan tidak ada pertikaian-pertikaian hanya karena perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam pluralisme, perbedaan diakui, dihormati, dan dianggap sebagai sumber kekayaan bagi masyarakat. Nah, jadi ini sudah sangat dipraktekkan, khususnya kita di Kalimantan Timur, lebih khusus lagi kita di Samarinda, bahwa perbedaan itu memang diakui. Di kelas, misalnya kita saling menghargai karena perbedaan suku. Kemudian pada saat jam istirahat, yang beragama Nasrani silahkan beribadah sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan bagaimana tuntunan agamanya. Yang beragama Muslim silakan istirahat dan melaksanakan sholat duhur. Nah, seperti itulah konsep-konsep atau praktik-praktik pluralisme yang dilaksanakan. Nah, begitu pula untuk hal-hal lain, saling menghargai. Kemudian, misalnya pada saat perayaan Natal, teman-teman, kita saling menghargai, saling membantu. Perayaan ibadah ataupun perayaan hari raya agama lain, kita juga saling membantu seperti itu. Nah, itulah konsepnya, itulah praktek pluralisme itu, di mana perbedaan itu diakui, dihormati, dan kita hidup bersama secara harmonis tanpa harus selalu memperuncing perbedaan tersebut. Bentuk-bentuknya pluralisme itu bisa pluralisme agama. Jadi kita di Indonesia mengakui pluralisme agama. Ada beberapa agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan beberapa aliran kepercayaan juga diakui, sudah diakui keberadaannya. Nah, kalau di Sulawesi itu ada beberapa aliran kepercayaan seperti Tolautang, kemudian masyarakat Kajang, di Bulukumba, kemudian di Jawa itu ada masyarakat Baduy, yang ada Sunda Wiwitan, dan sebagainya. Itu dianggap sebagai kelompok pluralisme agama atau kelompok keyakinan, selain agama-agama yang tadi saya sebutkan. Seperti agama-agama yang umum ya, yang umum kita anut sekarang. Ada juga kelompok-kelompok yang masih menganut kepercayaan seperti apa yang dianut oleh nenek moyang mereka. Itu pluralisme atau agama, atau paham bahwa keberagaman agama itu adalah sesuatu yang biasa saja. Yang kedua adalah pluralisme etnis. Jadi ada etnis-etnis, baik itu warga asli, warga keturunan, maupun percampuran. Jadi mungkin ada yang warga asli Indonesia, pribumi Indonesia, kemudian ada warga campuran, ada warga pendatang, dan sebagainya. Itu juga kita akui sebagai keberagaman. Jadi tidak boleh lagi ada istilah-istilah pribumi, non-pribumi, pendatang, dan sebagainya. Jadi selama itu warga negara, atau bahkan warga negara asing, itu kita tetap harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian ada pluralisme budaya. Jadi kalau ada perbedaan etnis, perbedaan suku, perbedaan agama, tentu budaya-budayanya juga berbeda. Nah, dan itu kita tetap harus saling menghormati. Berbeda agamanya, berbeda perayaan-perayaan, mungkin bagaimana kalau melaksanakan pernikahan, bagaimana budayanya, kemudian ada upacara kematian dan sebagainya, bagaimana konsep budaya di dalam etnis-etnis atau suku-suku tersebut. Nah, itu juga kita harus saling menghargai. Nah, jadi pluralisme ini ya bisa agamanya yang berbeda, etnisnya berbeda, bisa budayanya. Kemudian menjelang pemilu, tahun-tahun politik seperti sekarang, ya tentu kita harus juga memahami bahwa ada pluralisme politik. Tentu kita akan berbeda pandangan. Calon saya yang ini, calon saya yang ini, dan sebagainya. Partai saya ini, dan sebagainya. Itu silahkan. Mendukung calon A, calon B, dan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Jadi jangan sampai perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan politik dibawa sampai kepada hal-hal yang bersifat pribadi. Nah, itu juga menjelang pemilu ya, menjelang tahun 2024 ini kan sudah banyak calon-calon yang berkampanye, baik melalui media sosial, mungkin melalui baliho, spanduk, dan sebagainya, bahkan mungkin sudah mulai mengajak untuk bertemu, bersosialisasi, dan sebagainya. Jadi itu dianggap sebagai perbedaan pendapat biasa. Jadi kalau silahkan berbeda pandangan politik, tapi jangan dibawa kepada kehidupan sehari-hari atau masalah-masalah pribadi. Kalau istilahnya jangan baper kalau anak muda sekarang. Jadi kalau silahkan berbeda pandangan, yang penting jangan pakai perasaan dan sebagainya. Kemudian ada bentuk pluralisme gender. Jadi
perbedaan kelamin, jenis kelamin itu sudah tidak menjadi sesuatu yang bermasalah karena dianggap hak dan kewajibannya sama. Laki-laki dan perempuan boleh berkarir, boleh bekerja di sektor apapun, kemudian bukan hanya berada di rumah menjadi ibu rumah tangga, mereka juga punya hak untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana laki-laki. Nah, seperti kita di kelas nautika ini, mungkin kita melihat umumnya pelaut atau nahkoda dan sebagainya itu adalah laki-laki. Akan tetapi di kelas ini kan ada 3 orang taruni ya, 3 orang taruni. Nah, itulah bentuk pluralisme gender tersebut, bahwa perbedaan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan itu tidak menjadi sebuah hal yang perlu diperuncing, sehingga ada istilah bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan maupun sebaliknya. Jadi sudah tidak ada istilah itu, kesetaraan ya, sudah ada kesetaraan gender. Kemudian selanjutnya ada pluralisme pendidikan. Nah, begitu pula dengan pendidikan, silahkan mengakses pendidikan, perbedaan prodi, orang berminatnya di prodi apa, ada perbedaan mengenai keilmuan yang mana yang kita sukai, keilmuan yang mana itu juga diakui. Kemudian pluralisme media, pemberitaan itu tidak boleh lagi dikekang. Masyarakat berhak menerima pemberitaan itu dari berbagai sisi, berbagai sumber, tidak boleh lagi dikekang. Kalau zaman dahulu itu, di zaman Orde Baru ya, berita yang muncul di permukaan itu hanya yang baik-baik saja tentang pemerintah. Kalau sekarang kan kita sudah bisa mengakses bahwa ada kesalahan-kesalahan pemerintah, ada berita buruk tentang penguasa dan sebagainya. Kalau zaman dahulu, di zaman Orde Baru, yang berita yang sampai ke masyarakat itu hanya yang baik-baik saja. Jadi tidak diakui padanya perbedaan pendapat dari sisi media atau pemberitaan itu sendiri. Jadi itu mengenai pluralisme ya, salah satu unsur dari demokrasi. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai pluralisme ini? Siap, tidak ada Bapak. Jadi ya gampang saja ya dipahami ya kalau kita di Samarinda sudah mempraktekkannya. Di kelas nautik ini kan ada yang dari Medan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa. Itulah bentuk pluralisme, kita tidak saling memperuncing, itu kita tetap bisa bersama. Seperti misalnya di kamera Gary dengan Afrizal, tentu asalnya berbeda. Dari namanya saja sudah kita jelas bahwa Gary agamanya apa dan Afrizal agamanya apa, dan mereka bisa hidup berdampingan bahkan menggunakan satu media untuk pembelajaran ini. Itulah bentuk dari pluralisme itu sendiri. Nah, jadi mudah saja ya dipahami pluralisme itu. Jadi menghargai, kata kuncinya adalah menghargai perbedaan. Kemudian selanjutnya mengutip salah satu tokoh bangsa, Abdurrahman Wahid, presiden keempat ya, setelah Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Jadi mengutip salah satu kalimat bijak dari beliau, kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu. Jadi ya silahkan berbuat baik tanpa memandang suku, agama, dan ras. Nah, itulah yang diungkap dari Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa jangan terlalu memperuncing perbedaan. Silahkan tetap hidup berdampingan, laksanakan agamamu, perintah agamamu, kami juga melaksanakannya. Seperti itu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Seperti itu. Jadi silahkan berbuat baik tanpa memandang perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian unsur selanjutnya daripada demokrasi kita, khususnya di Indonesia, adalah musyawarah. Jadi kita mengenal istilah musyawarah, mungkin sudah sering mendengar sedikit-sedikit musyawarah, sedikit-sedikit kita bermusyawarah. Ketika ada perbedaan pendapat, ada pertemuan, ada hal-hal yang ingin diputuskan, kita akan bermusyawarah. Jadi kita perlu juga mengetahui asal kata dari musyawarah itu. Musyawarah berasal dari kata syawarah, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Mungkin kita sudah sering di kelas saja, pasti kadang bermusyawarah untuk hal-hal tertentu, pengambilan keputusan dan sebagainya, mungkin diambil secara musyawarah. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan negari, bahkan demokrasi. Jadi istilah-istilah lain yang dipakai
di dalam musyawarah yang sering kita temui di tengah-tengah masyarakat itu bisa menggunakan istilah rembuk, syuro, rapat, dan sebagainya. Bahkan bisa menggunakan istilah demokrasi. Nah, saya rasa ini juga cukup jelas yang musyawarah. Sudah kita bisa bayangkan kita berembuk, kita bertemu, berkumpul untuk membicarakan sesuatu atau untuk mengambil keputusan. Kemudian mufakat. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Jadi diharapkan ketika kita melakukan musyawarah, membicarakan sesuatu, di ujungnya nanti ada kesepakatan. Nah, itulah mufakat atau kesepakatan kita bersama. Ya, jadi dilakukan, dibicarakan, kadang untuk memilih pemimpin, memilih ketua, dan sebagainya kita biasa melakukan musyawarah. Nah, diharapkan tidak mencapai pada voting atau pemilihan suara. Kalau ada pemilihan biasanya terbelah kelompoknya. Jadi diupayakan dimusyawarakan saja dahulu. Jika memang di musyawarah ini tidak ditemukan kata sepakat, tidak ditemukan mufakat, maka dilanjutkan dengan voting atau pemilihan suara. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Nah, jadi ya kalau memang di dalam musyawarah tidak bisa tercapai kesepakatan, misalnya memilih Danton. Jika hanya satu orang yang dicalonkan, ya kita upayakan musyawarah saja secara mufakat. Dan tidak ada kesepakatan misalnya di situ baru kita melaksanakan pemilihan Danton. Nah, diharapkan ya harusnya idealnya atau baiknya dimufakatkan saja. Kalau memang tidak bertemu kesimpulannya, maka dilakukan pemilihan suara atau voting untuk mengambil suara terbanyak yang akan nantinya diambil keputusannya. Cukup jelas ya apa itu musyawarah dan mufakat. Atau ada pertanyaan? Siap, tidak ada. Nah, ya, musyawarah gampang saja, sudah sering ditemu di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh musyawarah. Melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas kuliah. Jadi kalau ada tugas dari dosen, bisa saja Danton atau beberapa teman mengambil inisiatif, ayo kita berkumpul, kita melakukan musyawarah. Kemudian dengan kecanggihan teknologi saat ini, ya mungkin kita tidak usah bertemu melalui Zoom, melalui Google Meet, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Mungkin video call sudah bisa beberapa orang ya sekarang. Video call, bergrup, bikin grup, kemudian mendiskusikan jika ada yang kurang jelas dari tugas-tugas tersebut. Nah, itu termasuk musyawarah ya. Kemudian melakukan pemungutan suara, memilih komandan batalion dan komandan peleton. Jadi awalnya musyawarah dulu. Kalau memang ada beberapa calon ya, kita melakukan voting atau pemungutan suara. Akan tetapi jika hanya ada satu calon dan itu bisa disepakati, maka itu saja yang langsung dipilih secara mufakat. Kemudian contoh selanjutnya adalah berdiskusi mengenai tugas kebersihan di dalam kelas. Nah, jadi ya tentu kita bermusyawarah siapa hari Senin, Selasa, siapa yang bertugas, kewajibannya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian contoh selanjutnya, kalau di tengah-tengah masyarakat ya, musyawarah memilih ketua RT, RW. Nah, kalau sepakat ya langsung dipilih. Kalau tidak ada kesepakatan, ada 2 atau 3 calon, ya kita melakukan voting. Musyawarah penentuan jadwal ronda, musyawarah untuk gotong royong untuk suatu acara. Misalnya kemarin 17 Agustus, sebuah kampung ingin mengadakan lomba-lomba, ya harus dimusyawarahkan dulu. Lombanya seperti apa, panitianya siapa, dan seterusnya. Nah, itu ya untuk musyawarah cukup jelas. Kemudian selanjutnya unsur demokrasi selanjutnya adalah nurani, hak, dan kewajiban. Hati nurani berfungsi sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari dan menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau dinikmati. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita, dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Kalau hati nurani ini ya kadang kalau kita mengambil keputusan, kemudian sebenarnya kita sadar bahwa keputusan itu salah, misalnya tidak mau ke kampus hari ini dengan alasan yang tidak jelas, hanya karena malas dan sebagainya. Kadang kan di dalam hati kita ada yang mengatakan, oh sebenarnya
hal ini salah, saya harus ke kampus. Akan tetapi ya namanya manusia kadang bertindak yang tidak sesuai dengan hati nurani. Jadi kalau hati nurani itu kadang ada di dalam hati kita yang memberikan petunjuk bahwa yang kita lakukan ini salah. Nah, itulah hati nurani. Kenapa ada hubungannya dengan demokrasi? Begitu pula dengan kehidupan demokrasi kita. Jadi sebaiknya kita memilih di dalam pemilu itu berdasarkan hati nurani, tidak memilih karena uang, karena dikasih eh, amplop dan sebagainya, akan tetapi kita menggunakan nurani memilih calon yang terbaik yang bisa mewakili aspirasi kita. Nah, seperti itu kalau nurani ya. Kadang ada di dalam hati kita yang mengetuk bahwa yang kita lakukan ini salah. Nah, itulah hati nurani atau nurani kita yang berbicara. Kemudian hak itu bisa dipahami lebih mudah seperti ini ya. Kalau kita sebagai warga negara, ada beberapa hak yang kita punya terhadap negara. Yang pertama, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2. Jadi kita berhak memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian selanjutnya kita berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan. Jadi sekarang kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, mengeluarkan pikiran, dan sebagainya itu sudah dijamin oleh negara. Dan itu adalah hak warga negara. Makanya demonstrasi itu bisa dilakukannya. Yang penting memenuhi syarat seperti bersurat dulu untuk memohon izin, kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis, kekerasan, atau merusak fasilitas umum. Kemudian ada jamnya. Jadi itu diatur di dalam undang-undang bahwa demonstrasi menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan itu merupakan hak warga negara. Kemudian hak-hak lainnya yang bisa dituntut oleh warga negara atau berhak dimiliki oleh warga negara adalah tempat tinggal yang layak, pendidikan, penghidupan, pelayanan masyarakat. Kalau pelayanan masyarakat ini seperti kesehatan, kita berhak memperoleh pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit dan sebagainya. Kemudian memiliki dokumen-dokumen kependudukan, KTP, kartu keluarga, kemudian hal-hal lain seperti SIM dan sebagainya. Itu adalah hak kita sebagai masyarakat. Kemudian mendapat perlindungan hukum. Itu juga merupakan hak. Kalau kewajiban, contoh-contohnya bisa dilihat di sini ya. Kita wajib menaati hukum dan pemerintahan. Jadi ya, jangan sampai ya seperti contoh yang sering saya sebutkan, kadang kita bilang, kok saya harus pakai helm? Kalau kecelakaan kan saya sendiri yang sakit dan sebagainya. Nah, akan tetapi kita punya kewajiban untuk menaati hukum tersebut. Sebagai warga negara, kita wajib menaati. Kemudian wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, sebagai warga negara kita punya hak dan juga tentu punya kewajiban. Istilah klasik yang sering dipakai kadang kita ditanya, disampaikan bahwa kerjakan dulu kewajibanmu, baru menuntut hak. Nah, jadi jangan sampai kita tadi menuntut hak-hak kita, memperoleh pendidikan dan sebagainya, tapi ternyata kita tidak taat hukum. Misalnya, kita tidak bayar pajak, misalnya, akan tetapi kita menuntut hak kita. Makanya ada istilah tadi, bahwa kerjakan dulu kewajibanmu, baru menuntut hak. Nah, kemudian unsur-unsur demokrasi selanjutnya ada yang disebut dengan istilah trial dan error. Ada yang tahu trial dan error? Nah, sistem pemerintahan, ada yang tahu? Siap, kalau untuk real sementara Bapak dan error tidak ada Bapak. Kalau sistem trial dan error ini adalah coba dan gagal. Jadi kita terus mencoba, walaupun gagal ya dicoba lagi. Itu istilah trial dan error ini. Begitu pula dengan sistem pemerintahan kita. Sistem pemerintahan di Indonesia belum stabil dan masih ada trial dan error di sana sini. Namun bila sistemnya sudah jelas, maka siapapun yang duduk di kursi kepemimpinan tidak akan bermasalah. Kita masih di masa transisi, maka kita sering ada masalah dan kita sering tidak sabar mengatasinya. Jadi dianggap bahwa sistem demokrasi kita masih trial dan error. Akan tetapi kita tidak boleh berhenti belajar,
Kita tidak boleh berhenti berusaha untuk mencapai sistem demokrasi yang dianggap layak, dianggap matang dan sebagainya itu. Jadi ya tidak apa-apa gagal, kita coba lagi, gagal dan coba lagi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita menemui kondisi-kondisi tersebut. Nah, begitu pula dengan sistem demokrasi di Indonesia ini dianggap masih masa transisi, masih terus dilakukan percobaan-percobaan dari masa ke masa, dari kepemimpinan ke kepemimpinan saat ini maupun selanjutnya, sehingga diharapkan dari proses mencoba, gagal terus itu ujungnya nanti berhasil dan memperoleh sistem demokrasi yang matang dan dianggap paling layak untuk dipergunakan di Indonesia. Nah, itu ya untuk sistem unsur-unsur dari demokrasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Siap, tidak ada Bapak. Oke ya, jadi untuk pertemuan kita ke-9 ini beberapa hal yang perlu kita ingat mengenai unsur-unsur dari demokrasi itu. Yang pertama adalah pluralisme ya. Pluralisme tentu kita sudah pahami bersama bahwa kita menganggap keberagaman itu adalah sesuatu yang biasa saja. Kita tidak memperuncing perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan suku, etnis, dan sebagainya. Dan itu dianggap sebagai kekayaan budaya kita, dan kita bisa hidup harmonis walaupun dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan musyawarah ya. Jadi musyawarah merupakan jalan pengambilan keputusan yang menjadi salah satu ciri khas kita di Indonesia. Jika ada perbedaan pendapat, ada pengambilan keputusan, ada rapat-rapat, diupayakan dilakukan musyawarah dan diupayakan ada mufakat di akhir musyawarah tersebut. Akan tetapi jika ternyata tidak ditemukan mufakat, maka jalan terakhirnya adalah melakukan voting atau pemungutan suara. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Misalnya hak kita memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Akan tetapi, kewajiban kita adalah taat hukum, kemudian membayar pajak, dan sebagainya. Itu adalah kewajiban kita. Jadi istilah yang sering dipakai adalah laksanakan dulu kewajibannya, baru menuntut hak. Jangan sampai kita selalu menuntut hak, misalnya terhadap akses pendidikan, akses kesehatan, akan tetapi misalnya kita tidak membayar pajak, tidak mematuhi undang-undang dan sebagainya. Kita menuntut misalnya jalanan yang baik, akan tetapi ternyata kita tidak melaksanakan kewajiban kita untuk membayar pajak kendaraan misalnya dan sebagainya. Seperti itu ya kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Tidak ada pertanyaan ya? Atau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas? Siap, tidak ada Bapak. Nah, oke, jadi temannya, rekannya yang tidak hadir itu tetap di absen saja ya, supaya ada pembeda bahwa ada yang hadir dan ada yang tidak hadir. Cukup jelas, Danton ya? Dia sakit atau apa? Berarti untuk Catar Zidan dikasih hadir Bapak? Enggak. Apa kondisinya dia? Siap, Sakit? Bapak. Apa? Siap, izin Bapak. Kasih izin di absen saya. Tanda izin. Siap, terima kasih Bapak. Oke. Kalau sudah cukup jelas, saya rasa cukup ya untuk pertemuan ke-9 kita. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Mungkin masih melalui media online atau Zoom ini, karena belum bisa bertemu secara offline. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Oke, saya end ya. Saya end.